Bunda Haya, Bunda Sari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno, dan keluarga besar yang telah memberikan ruangan manakib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang berbahagia Ibu Hajah Kartini Zulfan dengan wasilah manakib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Allah limpahkan kepada beliau beserta keluarganya, Allah panjangkan usia dunianya, Allah sehat-sehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, Amin. diluaskan rezekinya, Amin. dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelumnya kami sampaikan kepada ikhwan akhwat semuanya dengan ucapan ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Secara pribadi saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada ucapan kalimat kata-kata yang salah. Bunga mawar sedang merekah, terlihat indah dipandang mata. Jika terselip kata yang salah, jari disusun, maaf dipinta. Jika dari kulit keluar darah, itulah tanda kulit terluka. Jika ada kata yang salah, itulah tanda saya manusia. Tanam budi bertanam jasa, serumpun saudara jadi ikatan. Salah kata, salah bahasa, ampun dan maaf kami haturkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam lemari besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan ke polisi. Alhamdulillah. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Kalimat minal aidin wal faizin ini di dalam sejarahnya pada kehidupan para sahabat dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada awalnya tidak digunakan pada saat Idul Fitri. Tetapi kalimat doa minal aidin wal faizin itu adalah kalimat yang dilontarkan oleh para sahabat ketika kembali dari peperangan Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Mereka sama-sama mendoakan ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Allah telah menjadikan diri kita kembali kepada fitrah, kembali dari peperangan, kembali kepada kesucian, minal aidin wal faizin, dan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Oleh karena perang Badar itu terlaksana di bulan Ramadan, sehingga ucapan-ucapan ini senantiasa disampaikan pada waktu juga masuk ke dalam Idul Fitri. Maka yang kita kenal sampai saat ini adalah kalimat itu terlontar dalam momen perayaan hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Di dalam kesempatan Idul Fitri ini, momen atau tradisi yang baik yang dicontohkan oleh para wali dulu itu adalah momen saling memaafkan. Saling memaafkan. Dan ini terjadi khususnya di tanah Jawa, tradisi saling memaafkan, saling bersilaturahim, saling memberikan hadiah, ini sudah terlaksana secara turun-temurun. Konon katanya tradisi ini adalah dimulai oleh para wali songo, khususnya sebuah kreasi tradisi dari Sunan Kalijaga.
Saling memaafkan ini, ikhwanul akhwat rahimakumullah, juga terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Ketika ibadah puasa Ramadan, kita senantiasa mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita senantiasa mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin betul bahwa kalau kita memohon maaf kepada Allah, Allah sudah senantiasa bersiap untuk memaafkan kita. Artinya kita yakin Allah Maha Pemaaf dan memaafkan kita. Ya. Sehingga ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang yang berpuasa dengan iman wahtisaban itu dosanya keluar laksana bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Saking bersihnya dosanya karena anak yang baru lahir dari rahim ibu itu tidak memiliki dosa apa-apa, dalam kondisi fitrah, dalam kondisi tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa, suci. Rasulullah mengibaratkan bahwa orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, kharajat min dunubihi kal yauma waladathu ummuh. Jadi dosanya keluar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakin diampuni oleh Allah, bahkan kita seperti seorang bayi. Tetapi hakikatnya kita kan bukan bayi. Kita manusia yang sudah dewasa. Bisa jadi kita memiliki salah sama Allah, dosa sama Allah, dan Allah telah ampuni. Tetapi bagaimana dosa kita yang menyangkut hakul adamiyah? Maka tradisi saling memaafkan ini dikaryakan oleh para ulama, para wali, sehingga ini menjadi suatu momen. Bahwa setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kita memiliki kesadaran yang murni bahwa kita ini adalah manusia yang banyak salah. Kita haturkan kesalahan kita kepada saudara-saudara kita, khususnya ibu kita, mertua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sehingga kita mendapatkan kemaafan yang sempurna, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada beban dosa kesalahan karena kita sudah memaafkan dan meminta maaf kepada sesama kita. Karena sudah kembali menjadi fitrah, maka dinamakan Idul Fitri minal aidin. Kita menjadi orang-orang yang kembali menjadi suci. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar senantiasa kita ini menjadi orang pemaaf. Memaafkan sebenarnya bukan hanya di bulan Syawal saja ketika hari Lebaran, tetapi perintah Allah ini menyeluruh kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Allah perintahkan agar kita senantiasa memaafkan. Karena di dalam hidup ini senantiasa kita dihadapkan oleh sebuah permasalahan hidup. Walaupun kita berbuat baik, walaupun kita sudah menata diri kita, ada saja orang-orang yang senantiasa membuat hati kita cenderung untuk marah dan lain sebagainya. Kalau kita ibaratkan kehidupan ini seperti sungai yang mengalir. Di dalam sungai yang mengalir itu ada saja tai yang lewat itu. Ketika kita mengalir kehidupan kita, ada saja yang bikin kita itu sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Kenapa bisa timbul sakit hati, kecewa, gelisah, dan lain sebagainya?
karena kita tidak mau melepas, karena kita masih tidak mau memaafkan, karena kita merasa bahwa hati terluka. Maka di dalam momen Idul Fitri ini kita lepas, kita maafkan. Karena apa? Karena kalau kita simpan akan menjadi penyakit bagi diri kita, menjadi hijab untuk kita di dalam jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lepaskan. Kita lihat kepada diri kita sendiri, kita baca kitab yang ada pada diri kita, manakala ada sesuatu yang di situ masih ada kebencian, di situ masih ada luka dari orang lain, mari kita belajar untuk melepaskan dan memaafkan sehingga tidak ada noda dosa yang ada pada diri kita. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, di dalam kehidupan ini tentu saja ketika kita bersosialisasi dengan kawan, dengan kerabat, dengan tetangga dan lain sebagainya, tentu saja di dalam kehidupan itu tidak sempurna berjalan seperti yang kita inginkan. Ada saja persoalan-persoalan kehidupan yang bisa membuat kita marah, yang bisa membuat kita terluka dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan petunjuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang berbunyi, walau kunta faddan gharidal qalbi lang faddu min haulika fa'fu anhum. Muhammad, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Jadi intinya, jika orang itu tidak mau lari dari kita, tidak menjauhi diri kita, atau kita sendiri yang menjauhi mereka, maka jalan yang terbaik sesuai petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maafkan mereka. Maafkan. Maka dengan memaafkan itu tidak ada lagi beban. Ketika saling memaafkan, kita enak bertutur sapa, kita enak bergaul tanpa sangka, tanpa prasangka dan sebagainya. Artinya apa? Dengan memaafkan itu hakikatnya kita melapangkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ikhwan wal ahwat rahimakumullah, di dalam momentum bulan Syawal ini, di mana kita ketahui bersama bahwa Syawal itu memiliki makna peningkatan. Artinya apa? Setelah Ramadan kita ditempa, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang sabar, untuk menjadi manusia yang istiqomah, untuk menjadi manusia yang memiliki sense secara sosial. Maka di bulan Syawal ini seharusnya amal ibadah kita ini semakin baik dan semakin meningkat. Syawal memiliki makna peningkatan. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan amal, perbuatan, kebaikan dan ibadah kita? Ikhwanul ahwat rahimakumullah, bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwa tanda orang yang diterima amal ibadahnya di bulan suci Ramadan, setidaknya ada dua tanda. Yang pertama adalah indikasi orang yang diterima ibadahnya di bulan suci Ramadan semakin meningkat kebaikan dan ibadahnya. Semakin istiqomah amaliyahnya. Ini tanda orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di samping semakin baik dan semakin meningkat amal ibadahnya, dia menjadi orang yang semakin dermawan. Ya.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kebaikan dan amal ibadah kita. Bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama adalah kita harus memiliki tekad yang kuat, memiliki niat yang kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara meningkat, secara dinamis, kebaikan yang meningkat. Kalau tidak ada niat, ini mustahil kita akan bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan dan amal ibadah kita. Maka untuk menjadi baik bukan hanya keinginan, tetapi niat yang kuat untuk melakukan satu kebaikan. Misalkan sebelum Ramadan kita sering terlambat melakukan ibadah sholat. Maka kita niatkan tekad kita, setelah Ramadan ini saya harus di awal waktu. Setelah Ramadan ini saya senantiasa membaca Al-Quran. Setelah Ramadan ini, tiap kali majelisan, tiap kali sholat Jumat, aku akan membawa sebagian dari harta untuk saya masukkan ke dalam kotak amal dan sebagainya. Yang selama ini tiap Jumat tidak membawa apa-apa, hanya ditinggal tidur ketika khutbah, kita perbaiki. Bukan hanya mendengarkan khutbah, tetapi juga menyisihkan sebagian harta kita untuk kotak amal. Dengan pengisian kotak amal ini, kemakmuran masjid, pelaksanaan ibadah di masjid itu bisa terselenggara dengan baik. Ikhwan rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.